Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang terhadap kita dan sebagainya. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan khutbah singkat tentang resep hidup bahagia ala baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa rahimakumullah, setelah kita menjalankan sholat fardu lima waktu, kita pasti selalu berdoa: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kemudian peliharalah kami dari siksa akhirat. Pertanyaannya, bagaimana cara menggapai bahagia tersebut? Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min فَلَنَحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan kami akan berikan balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam kitab tafsirnya, Tafsir Qurtubi juz 10 halaman 174, bahwa terdapat beberapa tanda hidup kita bahagia. Yang pertama adalah rezeki yang halal.
Rizki yang halal membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan akan menjadi mudah. Keluarga penuh sakinah, mawaddah warahmah. Putra putrinya insya Allah soleh dan solehah. Jiwa raganya dan semangatnya untuk ibadah. Harta yang melimpah ruah bisa digunakan untuk haji dan umrah ke Makkah serta berziarah makam baginda Nabi Muhammad SAW di Madinah. Dan insya Allah kita akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Rizki yang halal menjadi pertanda seseorang bahagia di dunia. Hal ini terbukti jika kita melihat beberapa contoh dalam kehidupan nyata. Sebuah keluarga yang serba pas-pasan membesarkan putra putrinya dengan serba kekurangan, namun dengan harta yang halal, alhamdulillah berkah dan dapat mempengaruhi kehidupan di dunia ini. Walaupun jika dirumuskan dengan matematika manusia tidak akan cukup, namun matematika Allah mencukupinya. Bagaimana tidak jika sebulan penghasilan kita kurang dari 1 juta, harus menghidupi 5 anaknya, namun bisa cukup. Tidak hanya itu, karena berkah rezeki halal, anak-anak juga akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah serta dapat dibanggakan. Rezeki yang halal merupakan pertanda hidup kita bahagia di dunia sampai akhir. Kemudian kata Imam Al-Qurtubi, yang kedua adalah qanaah, ridho dengan pemberian Allah. Dalam bahasa Jawanya sering kita sebutkan menerima yang panggung, atau artinya menerima terhadap bagian yang diberikan Allah kepada kita. Seseorang yang memiliki banyak uang, jabatan tinggi, harta yang melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu perang, bahkan akan serakah, rakus, tentunya hidupnya tidak akan bahagia. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya Sahih Muslim juz 2 halaman 230, qad aflaha man aslama wa razaqahu kafatan wa qad bima ata. Artinya sesungguhnya beruntung orang yang masuk Islam, diberi kecukupan rezeki dan diberikan pengaruh oleh Allah atas apa yang diberikan kepadanya. Kemudian bagaimana agar kita bisa hidup pengaruh? Baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyatakan, unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tardau ni'matallahi 'alaikum. Lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan melihat orang yang ada di atas kalian. Hal tersebut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki kendaraan mobil harus bersyukur karena masih banyak orang-orang yang hanya dapat memiliki motor. Kemudian orang yang memiliki motor harus bersyukur juga karena masih banyak orang yang hanya memiliki sepeda. Kemudian orang yang memiliki sepeda juga harus bersyukur karena masih banyak orang yang hanya bisa berjalan kaki. Begitupun orang yang hanya bisa berjalan kaki harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih banyak yang orang ketika hidupnya tidak diberikan kaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun seterusnya. Orang yang memiliki sifat qanaah menunjukkan hidupnya akan bahagia dan insya Allah tidak akan susah. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Qurtubi, taufiqu ila ta'ah, yakni mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan Allah? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya, Al-Qur'an surat Muhammad ayat 7 menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan menumbuhkan kedudukanmu. Menurut Imam Al-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan juz 21 halaman 191, Allah akan menolong orang-orang yang beramal sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang berjuang di dalam Allah, seperti orang yang menuntut ilmu, mengajar kepada ilmuwan, orang yang
bersamanya, mereka lah orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah dan hidupnya akan diwarnai dengan kebahagiaan. Kemudian yang terakhir kata Imam Al-Qurtubi, khulwal qa'ah, yaitu merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya Sahih Bukhari juz 1 halaman 12, salasun man kunna fi wajada halawatul iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah wa yakrahu ay yaquda fil kufri kama yakrahu ay yubdafa fil nar. Ada 3 orang yang dapat menemukan manisnya keimanan. Yang pertama, orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan selainnya. Yang kedua, orang yang mencintai seseorang karena Allah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dimasukkan ke dalam neraka. Jamaah rahimahumullah, dari sini dapat disimpulkan bahwa anjuran baginda Nabi Muhammad SAW untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang pertama adalah yang harus kita lakukan mencari rezeki yang halal. Jangan sampai korupsi. Jadi korupsi itu kata baginda Nabi, siapa yang saja yang berani korupsi, al-musibah berpasti final. Yang korupsi, yang disogok dan yang menyogok pasti masuk neraka. Jadi bahaya orang korupsi itu. Jadi yang nyogok dan disogok itu dua-duanya pasti masuk neraka. Jadi baginda Nabi mengajarkan kepada kita, carilah rezeki yang halal. Jika kita diberi jabatan oleh Allah, bekerjalah sesuai dengan jabatannya. Jangan sampai kita berambisi untuk naik jabatan tapi dengan menggunakan uang. Hati-hati, uang tersebut bukanlah akan menjadi berkah, akan akan menjadi mukoroh kita. Sebab bapak-bapak sekalian, terhadap kasus ini ada sebuah cerita yang masuk. Ada seorang wali Allah. Beliau ini tiba-tiba di dalam sholat itu tidak khusyuk. Beliau mengingat apa yang pernah saya lakukan di dalam hidup ini. Beliau mengatakan, saya tidak pernah melakukan suatu maksiatan pun. Akhirnya beliau menanyakan kepada ibunya, wahai ibundaku, apakah ada hal yang pernah kau lakukan terhadapku ketika aku masih kecil yang kau berikan kepadaku? Ibunya mengingat bahwa ada satu yang pada saat itu ibunya lupa meminta izin kepada Tuhannya. Perkaranya adalah memakan keju hanya sepotong saja bapak-bapak sekalian. Jadi itu dampaknya itu bisa sampai kita tumbuh dewasa. Jadi perkara keju sepotong saja, wali Allah tersebut sholat yang tidak khusyuk, doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika uang tersebut bentuknya emeng, bagaimana mungkin itu bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita bangga dengan uang yang banyak bapak-bapak sekalian. Jadi kita telah mendengar tadi kisah di atas. Barang siapa orang yang bersyukur terhadap apa yang Allah berikan, misalnya 1 juta untuk menghidupi banyak anak kita, tetapi itu halal serta berkah, yakinlah itu akan membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik. Tapi janganlah bangga orang-orang yang diberi hidup oleh Allah kaya, diberi jabatan yang tinggi, tapi menyalahgunakan haknya, menyalahgunakan uangnya untuk hal-hal yang tidak baik, maka nanti kelak kata Nabi akan dimasukkan ke dalam neraka yang sangat buruk. Maka dari sini Nabi mengingatkan kepada kita, yuk yang jadi pedagang, daganglah yang jujur, jangan memainkan timbangan. Yang jadi petani, bertanilah dengan baik. Yang jadi buruh, jadilah buruh yang baik. Jangan korupsi waktu, itu juga bahaya. Sebab itu mengurangi keberkahan dalam diri kita. Kemudian yang kedua kata baginda Nabi, kalau ingin hidup bahagia harus menang, harus menerima. Berapa yang diberi oleh Allah kita terima. Jangan ambisi bapak-bapak sekalian. Sebab ambisi kita itu akan menjerumuskan kita ke dalam kubur kesesatan. Maka dari itu Nabi mengingatkan, jadilah hamba yang qanaah, menerima dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Tapi ini dengan catatan, apabila kita telah berusaha kepada Allah. Jadi kalau orang yang tidak berusaha bagaimana? Jangan dikatakan itu qanaah. Karena itu berikhtiar, maka tidak bisa dikatakan itu adalah orang yang qanaah. Jadi bisa dikatakan qanaah apabila dia telah melaksanakan apa yang Allah perintahkan atau ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah jika kita ingin hidupnya bahagia, tolong agama Allah. Tolong agama Allah. Jadi kata Allah, jika kita melawan agama Allah pasti akan menolong kalian semua.
Jadi jika kita diberi kesempatan oleh Allah banyak rezeki, bersedekahlah pada orang-orang yang membutuhkan agar hidup kita menjadi berkah. Kemudian yang terakhir, kata baginda Nabi, jika ingin hidup bahagia maka orang tersebut harus benci terhadap kekufuran. Jadi kalau misalnya ada manusia tidak benci terhadap kekufuran, jangan harap hidupnya akan berkah. Jadi jika dia cinta terhadap suaminya kemudian menerima hal-hal yang tidak diinginkan, itu jangan harap hidupnya bahagia. Jadi kalau masih kita lakukan, maka yakinlah hidup kita akan sulit. Buktinya banyak bapak-bapak sana, banyak orang yang diberi oleh Allah, duitnya banyak tapi habis untuk berobat karena sakit, entah habis tertipu dan lain sebagainya. Itu menandakan uang tidak berkah. Jadi boleh orang satu kaya tapi dengan cara yang baik. Jangan sampai kita itu kaya tapi dengan cara yang tidak baik. Ini kata baginda Nabi, ingat hadis Nabi, ar-rasi wal murtasi fitnah, sogok menyogok dan yang disuap maupun yang menyogok dua-duanya sama masuk dalam neraka. Jadi tidak ada pilihan selain kata tinggalkan. Maka dari itu, jika hal itu bisa kita tinggalkan, kemudian hal ini bisa kita lakukan, insya Allah kata baginda Nabi, ini saja itu bisa membuat hidup kita bahagia di dunia sampai di akhirat. Sebab dengan kebaikanlah hidup kita akan menjadi berkah di dunia akhirat. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan agamanya. Kemudian kita akan dimasukkan ke dalam surganya dalam keadaan orang-orang yang baik dan menjadi kekasih Allah dengan keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله بنفسه وسنا بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين والخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر وسوء المفرد والسدائر والمنهان ما ظهر منها وما بطن من بلد أندلسها وخاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إننا من الظالمين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة